Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Mendengar Station Listener, sahabat Oase Rohani Katolik, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Dan berbahagia sekali karena hari ini kita ditemani oleh Romo Stefanus Buyung Okarem. Saya Bernadette Marita akan menemani Romo Buyung dan Anda semua kurang lebih selama 1 jam ke depan. Hari ini adalah pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul dan merupakan penutupan Pekan Doa Sedunia. Baiklah, kita menyapa Romo Buyung yang sudah hadir di studio untuk Anda hari ini. Apa kabar Romo Buyung? Ya, kabar baik Ibu. Sehat-sehat saja Romo? Ya, sehat-sehat. Puji Tuhan Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Buyung. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang penuh belas kasih, kami bersyukur kepadamu atas cintamu yang senantiasa kami alami dalam kehidupan kami. Teristimewa perjumpaan kami bersama dalam pesta bertobatnya Rasul Paulus. Engkau sungguh mencintai kami semua. Engkau mencintai kami para bangsa dimanapun kami berada. Engkau telah memanggil Rasul Paulus untuk menjadi Rasul para bangsa, mewartakan nama Yesus dan menderita demi Yesus. Bantulah kami semua untuk juga senantiasa menghayati rahmat panggilan kekristenan dalam kehidupan kami, untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, mewartakan nama Yesus dan menderita demi Dia. Doa ini kami sampaikan kepadamu karena Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka kita untuk hari ini adalah: Aku tahu kepada siapa ku percayakan diriku, dan aku yakin bahwa Ia sanggup memelihara semuanya sampai hari terakhir, sebab Ia Hakim yang adil. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 22 ayat 3 sampai 16. Pada waktu itu, Paulus membela diri di hadapan orang-orang Yahudi. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Aku dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam agung maupun imam tua-tua dapat memberi kesaksian. Dan mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik. Dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang ada di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah dari langit cahaya yang menyilaukan mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret, yang kau aniaya itu. Mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku, tidaklah mereka dengar. Maka kataku, Tuhan,
apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Sebab aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu. Maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang hidup menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri dekatku dan berkata, Saulus saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan kau dengar. Sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan berseluruh kepada nama Tuhan, maka dosa-dosamu dihapuskan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita simak Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 18 yang akan disampaikan oleh Romo Buyung untuk kita semua. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah kita menyimak permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Buyung untuk kita semua. Romo, dari firman-firman Tuhan hari ini, kiranya kabar sukacita apa yang ingin disampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik? Saudara-saudariku yang terkasih, menyimak apa yang dialami oleh Rasul Paulus, kita disadarkan bahwa pertobatan pertama-tama adalah rahmat Tuhan. Tuhan sungguh menunjukkan cintanya kepada kita umatnya, dan Ia mau supaya kita mendapatkan rahmat keselamatan. Namun kita juga diminta untuk berbuat sesuatu, yaitu bertobat,
meninggalkan cara hidup kita yang lama dan menjalani cara hidup yang baru sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya Romo. Romo, mengapa Saulus menganiaya para pengikut Tuhan, Romo? Kalau kita melihat latar belakang hidupnya, dia dididik dengan sangat baik sebagai seorang Farisi oleh Gamaliel. Dan tentu dengan latar belakang ini, ia tahu dengan baik apa yang menjadi latar belakang hidupnya sebagai seorang Yahudi, apalagi sebagai seorang Farisi. Dengan demikian, dia mendengar ada ajaran baru yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan kepadanya dan apa yang diketahuinya, maka kemudian ia lalu mendapatkan surat izin dari imam-imam kepala, dan juga dengan surat izin itu ia pergi ke Damsyik untuk menangkap murid-murid Tuhan. Romo, dalam perjalanan ke Damsyik, Paulus menjadi tidak dapat melihat lagi. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi, Romo? Ya, kalau kita melihat dari apa yang juga kita dengarkan dalam bacaan pertama, bagaimana cahaya yang menyilaukan terpancar dari langit. Dan ini mau menunjukkan kepada kita bahwa apa yang dialami oleh Rasul Paulus adalah intervensi Allah. Campur tangan Tuhan sendiri dalam perjalanan hidup Paulus. Ya. Mengapa Ananias yang disuruh membantu Paulus agar bisa melihat kembali, Romo? Ini kalau kita lihat apa yang dialami oleh Rasul Paulus, bahwa Paulus ini mau dijadikan alat pilihan Tuhan. Alat pilihan Tuhan yang bagaimana Rasul Paulus kemudian nanti akan memberitakan nama Yesus dan menderita karena nama Yesus. Ya. Secara sederhana boleh dikatakan bahwa Rasul Paulus akan mewartakan ajaran iman Kristiani, lalu kemudian menjadi saksi Yesus dalam perjalanan hidup selanjutnya. Ya, Romo. Apa yang dilakukan Paulus setelah dapat melihat kembali, Romo? Ia kemudian mewartakan nama Yesus di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan ini saya kira menjadi sebuah keberanian yang luar biasa dari Rasul Paulus. Ia sebelumnya seorang penganut agama Yahudi, apalagi seorang Farisi. Lalu setelah pertobatannya, ya, setelah melihat lagi, ia lalu kemudian pergi ke rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan mewartakan nama Yesus. Oh iya. Mengapa Tuhan mau mempertobatkan Paulus? Saya kira ini suatu misi besar. Ya. Berkenaan dengan tentu rencana kasih Tuhan yang luar biasa bagi para bangsa, bagi umat manusia. Nanti Rasul Paulus ini diutus untuk menjadi rasul para bangsa, untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Romo, apakah konteks peristiwa Paulus ini dengan bagi zaman sekarang, manusia zaman sekarang, Romo? Kalau kita melihat Rasul Paulus, pertobatannya tentu menjadi inspirasi yang sungguh sangat indah bagi kita zaman ini. Satu hal yang sangat menarik yaitu bahwa sejahat-jahatnya seseorang, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mengubahnya. Tuhan dapat mempertobatkannya dan menjadi seorang yang sungguh sangat beriman. Apa hubungan antara Mazmur tanggapan dengan bacaan pertama ini, Romo? Kalau kita melihat apa yang menjadi tugas perutusan besar yang akan diemban oleh Rasul Paulus, dia menjadi rasul para bangsa. Maka referen Mazmur tanggapan sungguh sangat indah. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Rasul Paulus menjadi rasul para bangsa untuk mewartakan nama Yesus. Dan nanti kemudian kita juga akan melihat ayat-ayat selanjutnya suatu ajakan. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah dia hai segala suku bangsa. Para bangsa mendapatkan katakanlah rahmat keselamatan, kemudian juga cinta Tuhan, antara lain juga karena perutusan Rasul Paulus dan juga tentu berkaitan dengan referen Mazmur tanggapan, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Ya.
Romo, apakah maksud Tuhan dengan mengadakan pertobatan bagi Paulus, Romo? Ya, kalau kita melihat maksud Tuhan, tentu mau menunjukkan kepada kita bahwa pertobatan bukan hanya sekedar upaya kita manusia, melainkan juga adalah sebuah rahmat Tuhan. Oleh karena itu juga kalau kita melihat dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari, mungkin juga untuk zaman kita ini, kita juga harus banyak berdoa untuk pertobatan, antara lain juga untuk orang-orang berdosa. Karena dengan rahmat Tuhan dan juga tentu kekuatan doa kita, rahmat akan mengalir dalam kehidupan kita, termasuk juga mempertobatkan seseorang. Bagaimana cara kita membantu sesama kita dalam hal pertobatan, Romo? Ya. Untuk membantu sesama kita dalam hal pertobatan, pertama-tama mungkin mulai dari hal yang paling sederhana. Hal yang paling sederhana itu mulai juga dengan mengingatkan. Selain mengingatkan, kita juga berdoa baginya. Dengan mendoakan tentu juga kita memohon rahmat Tuhan, sehingga rahmat pertobatan ini juga mengalir dalam hidup seseorang. Ya. Terima kasih, Romo. Romo, apakah pesan Romo untuk para pendengar sahabat Oase Rohani Katolik dalam peristiwa pertobatan Paulus ini, Romo? Ya. Kalau kita melihat pertobatan Rasul Paulus ini adalah peristiwa besar. Dan peristiwa besar ini adalah peristiwa cinta Tuhan. Ya, salah satu hal yang saya lihat itu sangat menarik, yaitu bahwa bagaimana Yesus ya menyamakan diri dengan orang-orang yang dianiaya. Dan itulah kemudian yang disampaikan kepada Paulus, atau katakanlah Saulus, ketika ia mendapatkan sebuah cahaya terpancar dari langit, kemudian ia akhirnya jatuh, ya. Lalu kemudian dia tanya, siapakah engkau Tuhan? Kemudian Yesus menjawab, akulah Yesus dari Nazaret yang kau aniaya itu. Ini satu poin yang sangat indah bahwa Tuhan sendiri menyamakan diri dengan mereka yang menderita, mereka yang dianiaya. Oleh karena itu orang-orang yang menderita, orang-orang yang mengalami kesulitan yang sedang dianiaya, tidak berjalan sendirian, melainkan Tuhan senantiasa menyertai kita. Yesus sungguh sebagai Emmanuel, Allah beserta kita, termasuk apalagi dalam penderitaan dan situasi sulit kehidupan kita. Romo, apakah inti dari bacaan pertama ini agar dibagikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik, Romo? Iya. Kalau kita melihat lebih lanjut, sebetulnya aspek lain yang juga dapat kita renungkan adalah perjumpaan yang mengubah. Dan kita lihat apa yang dialami oleh Rasul Paulus adalah perjumpaan yang sungguh mengubah Rasul Paulus. Yang sebelumnya adalah seorang penganiaya umat, penganiaya jemaat. Tapi juga karena perjumpaan dengan Yesus, pertobatannya itu, atau istilah lain yang dapat disebut pertobatannya, ia menjadi seorang rasul para bangsa. Yang dengan berani mewartakan nama Kristus di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, kalau kita melihat dalam perjalanan siara iman kita, perjumpaan dengan Allah, perjumpaan dengan Yesus, perjumpaan pribadi itu membawa efek, membawa pengaruh dalam kehidupan kita. Perjumpaan dengan Yesus harus membawa kita kepada pembaharuan kehidupan, kepada pertobatan. Bagaimanakah kita bertobat, Romo? Ya. Bertobat secara sederhana kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, mulai dari hal yang paling sederhana. Apa yang mesti kita tinggalkan? Yang mesti kita tinggalkan adalah hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ya. Kemudian aspek kedua adalah hal positif yang harus kita perdalam. Dan itulah antara lain juga iman kita. Sehubungan dengan hal ini sebetulnya, kalau kita melihat apa yang terjadi pada waktu kita dibaptis, kita memang mendapatkan rahmat, keselamatan, benih keselamatan ditanamkan dalam diri kita pada waktu kita dibaptis. Tetapi juga kita mengucapkan janji baptis. Dan janji baptis itu kalau kita lihat ada dua aspek. Hal pertama adalah apa yang harus kita tinggalkan. Sanggupkah kamu menyangkal setan dan segala perbuatannya? Kita biasanya menjawab, ya kami sanggup.
Kemudian juga pertanyaan lain, sanggupkah kamu meninggalkan hiburan yang tidak sehat, perjudian, kesenangan-kesenangan duniawi dan yang lain-lainnya? Kita menjawab juga, ya kami sanggup. Inilah hal-hal yang kurang baik, hal-hal negatif yang harus kita hindarkan. Kemudian hal positif yang harus kita perdalam, itulah juga pertanyaan, percayakah kamu akan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus? Kemudian kita menjawab, ya kami percaya. Dengan janji itulah kemudian kita dibaptis. Dan dengan demikian menunjukkan kepada kita dalam arti tertentu upaya-upaya pertobatan yang bisa kita jalankan dalam kehidupan kita. Romo, bagaimana cara kita memperdalam iman kita, Romo? Ya. Memperdalam iman dalam kehidupan kita setiap hari, tentu juga dalam arti tertentu melalui dengan studi. Ya. Dengan studi dalam arti banyak kesempatan yang diberikan kepada kita. Selain bahwa ada orang tertentu dalam studi entahlah filsafat, teologi, studi kitab suci, tapi juga banyak tawaran-tawaran, kegiatan-kegiatan melalui seminar-seminar, kursus-kursus, apalagi di Keuskupan Agung Jakarta ini. Kesempatan banyak diberikan. Dengan mengetahui banyak, kita juga mendapatkan dalam arti tertentu iman kita, pertumbuhan iman kita melalui pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan. Namun juga perlu kita ketahui bahwa iman bukan hanya sekedar pengetahuan intelektual, bukan hanya tahu banyak mengenai pokok-pokok iman, tetapi juga iman ini adalah juga harus dihayati di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang kita ketahui kemudian kita praktekkan dalam kehidupan, maka iman itu akhirnya bertumbuh dan menghasilkan banyak buah. Romo, apakah makna dari pertobatan Paulus bagi diri kita manusia, Romo? Ya. Makna pertobatan Rasul Paulus bagi kita manusia mau menunjukkan kepada kita pertama-tama cinta Tuhan. Sejarah keselamatan adalah sejarah cinta Tuhan. Sejarah gereja adalah juga sejarah cinta Tuhan. Perlu kita sadari bahwa sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, Tuhan tidak pernah putus asa. Tuhan tidak pernah lelah di dalam mencari jalan untuk menyelamatkan kita.